pelaku UKM tidak harus melalui pendidikan formal ya. Jadi mereka uh, perlu sensitif dalam melihat produk-produk yang telah tren, kemudian bisa memodifikasi atau menciptakan produk baru. Nah, kalau mereka tidak memperhatikan itu, maka produk-produk yang dihasilkan kalau fungsional cuma menonjol nilai fungsionalnya. Sehingga sedangkan produk-produk cup tidak hanya fungsional, tetapi juga harus estetik atau indah. Estetik. Maka perlu mereka apa namanya mempelajari baik secara otodidak dan pengalaman bagaimana menghasilkan produk-produk yang tidak saja fungsional tetapi juga indah dipandang gitu. Sehingga dengan begitu karena produk kerap atau produk kria itu mereka biasanya menjadi eksis karena berbagai fungsi itu dalam satu produk itu. Maka yang terjadi kalau tidak diaplikasikan itu produk menjadi monoton dan akan sama seperti produk-produk di masa lampau. Coba kita lihat misalnya produk gerabah tradisional di Gorontalo itu kan cuma produk mengutamakan nilai fungsional tanpa nilai estetikanya karena memang dari sisi pengrajin kurang memperhatikan hal itu. Jadi begitu. Hmm, oke baik. Kak, bagaimana hal ini bisa mempengaruhi citra dan nilai ekonomi produk kria lokal Bapak di mata konsumen nasional maupun internasional? Nah, jadi produk ini sangat itu secara langsung memang akan berpengaruh pada ekonomi di samping juga faktor lainnya. Ya, faktor lainnya seperti misalnya promosi dan terutama citra produk, bagaimana produk itu disajikan, kemudian bagaimana produk itu dipromosikan, di mana dipromosikan dan siapa yang mempromosikan. Nah, saya sampaikan di sinilah mungkin keterbatasan pengrajin ya. Ya, Jadi betul. pengrajin kan hanya kegiatan yang memproduksi kemudian memasarkan begitu saja. Sedangkan produk-produk yang bisa diapresiasi secara nasional bahkan internasional, produk itu memang harus dicitrakan sebagai produk eksklusif melalui promosi-promosi yang relevan seperti pameran atau kalau Prawo itu melalui passion dan di situ kan uh, perlu biaya, perlu orang-orang tertentu yang harus mempromosikan itu dan itu tidak ada di wilayah pengrajin itu ada di wilayah pemasaran. Oleh karena itu bagi saya sering kerja ada pelatihan misalnya melatih pengrajin menjadi tenaga pemasaran itu misalnya kurang relevan karena untuk pemasaran harus harus memang orang-orang Iya, pemasaran iya yang betul. mengerti taktik-taktik pemasaran produk kerajinan itu menampilkan mencitrakan produk sehingga dengan citra produk itu akan meningkatkan nilai jual.